Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan, terlebih pada masa pandemi ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika, mahasiswi dari Setia Amuntai. Di sini saya akan melakukan sebuah wawancara guna untuk memenuhi salah satu tugas perencanaan pembangunan. Di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak Muhammad Nurdin, Sarjana Ekonomi, selaku Kepala Desa di tempat tinggal saya, yaitu Desa Tumbukan Banyu, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabarnya Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar kita baik-baik saja. Ya, alhamdulillah Pak lah. Ya. Saya mengucapkan terima kasih Pak karena Bapak sudah memberikan waktu dan juga tempat untuk kita melakukan wawancara hari ini Pak. Ya. Saya juga minta izin nanti Pak, rekaman ini saya share ke salah satu media sosial yaitu YouTube Pak. Oh iya, silakan. Baiklah Pak, mungkin langsung saja kita masuk di wawancara kita dengan judul wawancara yaitu perencanaan pembangunan. Pertanyaan saya Pak, mungkin yang pertama, apa sih nih pendapat atau persepsi Bapak mengenai pembangunan yang ada di daerah kita yang sedang berjalan atau berlangsung Pak? Pendapat saya untuk pembangunan yang sudah berlangsung di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menurut saya sesuai dengan program SDGs, program yang berkelanjutan. Artinya setiap pembangunan itu harus menyentuh usaha-usaha masyarakat. Selama saya menjabat dari tahun 2020 hingga 2021 ini, pembangunan yang direncanakan atau yang sedang berlangsung di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ada beberapa yang saya lihat. Yang pertama, untuk pembangunan yang mega pembangunan ada di Desa Hamalau. Jadi di sana dibangun Islamic Center sesuai dengan janji-janji Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agamis, tentang masyarakat yang agamis, maka pembangunan Islamic Center itu sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten HSS. Tentunya dalam syiar Islam, artinya masyarakat Kabupaten HSS akan terpenuhi pengetahuannya tentang agama, khususnya agama Islam. Jadi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat menjurus dari program SDGs. Yang kedua, perencanaan di tahun 2021 kita Daha Selatan dan Daha Utara sangat terbantu dalam perencanaan pembangunan jembatan di Desa Habirau dan Desa Tambangan. Di sana kebutuhan akan jembatan itu sangat penting. Sebelum perencanaan itu ditentukan, orang-orang yang sekolah di madrasah, di pesantren, khususnya di Habirau, orang-orang dari Desa Tambangan harus keliling jauh, harus memakan biaya yang besar. Maka perencanaan pembangunan jembatan itu sangat membantu bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa langsung menyeberang dan sampai ke tempat-tempat yang ditujunya, khususnya bagi para santri, bagi para siswa-siswa yang sekolah di madrasah. Mungkin itu. Nah, tadi Pak mengenai pendapat Tian tentang persepsi pembangunan yang ada di daerah kita. Sekarang apa nih harapan atau keinginan Bapak tentang rencana pembangunan yang ada di daerah kita Pak? Baik dari masa sekarang maupun untuk masa depan Pak. Jadi sesuai dengan SDGs kembali, pembangunan di daerah kita khususnya di Desa Tumbukan Banyu. Jadi pembangunan itu harus berkelanjutan dari masyarakat di bawah, menengah, ke atas, itu harus menikmati, baik dari ekonomi, sosial, budaya. Kita contoh aja,
Kita di desa itu setiap kepala desa wajib membuat RPJMDes. RPJMDes itu rencana pembangunan jangka panjang. Nah, jadi di situ direncanakan selama 6 tahun. Dari perencanaan tersebut, kita harus bisa melihat kondisi wilayah kita sendiri, kita harus bisa melihat kondisi perekonomian masyarakat, sosial, budaya. Oh, yang mana yang pantas untuk dibangun untuk di daerah kita. Contoh, kita memiliki wilayah yang akan memiliki wilayah yang luas, rawannya luas, itu untuk pertanian sangat cocok, untuk perikanan juga. Dalam hal kecil saya juga bisa mencontohkan dari wilayah kita, masyarakat yang memiliki usaha kecil, contoh pandai besi. Jadi tugas dari pemerintahan, kita harus memiliki pembangunan yang berkepanjangan. Untuk lahan rawa, berarti kita harus menghidupkan kembali lahan-lahan kosong yang sementara ini menganggur lah. Bisa kita bangun infrastruktur, jalanan, jembatan, sehingga lahan-lahan yang kosong tadi bisa dimanfaatkan kembali. Untuk pandai besi kita sangat tertinggal. Jadi pandai besi di masa sekarang seharusnya kita sudah memakai alat-alat yang modern. Contoh di luar-luar kota di Jawa, di luar kota sana sudah para pengrajin pandai besi itu sudah memiliki alat-alat modern, dari segi penempaan, dari segi pembakaran bahan baku. Di sana sangat dibantu oleh pemerintahannya. Maka dari itu kami dari pemerintahan Desa Tumpuan Banyu berkeinginan memfasilitasi, memberikan alat kepada para pengrajin pandai besi dari segi alat yang modern, misalkan alat tempa yang otomatis, alat pembakaran bahan bakunya yang sudah elektronik, yang elektrik lah. Maka dari itu SDGs itu sangat penting lah dijalankan. Program tersebut sangat membantu kepada masyarakat. Gitu. Nah, dari harapan pian tadi Pak, pasti ada yang namanya APHG atau ancaman. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang APHG yang nantinya dihadapi, baik dari unsur masyarakatnya Pak? Mungkin ETHG itu singkatan-singkatannya ancaman, halangan, gangguan. Mungkin yang pertama kita membahas tentang ancaman. Di dalam pemerintahan, desa memegang besar peranan keuangan, baik itu dari ADD, dari DD. Mungkin kalau semisal pembangunan kita selama diserahkan oleh pemerintahan, diserahkan ke desa, tidak bisa menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, mungkin ancamannya nanti keuangan desa itu akan dikembalikan lagi nanti ke pemerintahan pusat contoh. Jadi kembali lagi ke peraturan yang mungkin. Jadi menghadapi ancaman tersebut, maka pemerintahan desa harus bekerja keras. Bagaimana caranya agar keuangan desa itu bisa diatur dengan baik, pengeluarannya harus terarah sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat. Mungkin Pak, dengan 3 pertanyaan saya tadi dari awal tentang persepsi atau pendapat Bapak, kemudian harapan Bapak tentang perencanaan di daerah kita, kemudian pendapat Bapak tentang ATHG itu seperti apa, dan kemudian Pak, sumber biaya pembangunan di daerah kita ini apakah menurut Bapak sudah cukup? Kalaupun ada kekurangan Pak, bagaimana Bapak untuk mengatasi kekurangan tersebut?
Selama jabatan saya di tahun 2020-2021, mungkin kita tahu sendiri ya, kita Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Maka dari hal itu, semua program-program yang dibuat oleh kepala desa secara otomatis dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kalau berbicara tentang apakah sudah cukup dana untuk pembangunan, ya memang sudah cukup. Tapi di balik semua itu kita mendapat musibah pandemi, maka tugas pemerintahan harus menjaga masyarakatnya agar terjamin kesehatannya, agar terjamin kehidupannya, kan kayak gitu kan. Maka di tahun 2020-2021 kita fokus untuk menangani pandemi COVID-19. Maka jawaban saya untuk keuangan kita sudah cukup, tidak ada kekurangan. Meskipun hal itu sudah terjadi, kekurangan-kekurangan yang dimaksudkan dialihfungsikan, kita kan memiliki pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif. Nah, di balik itu kita tetap menjalankan aktivitas kegiatan pemuda, karang taruna, pemuda majelis taklim. Kita tetap menjalankan dengan pendapatan desa lainnya. Kita beri contoh pendapatan desa lainnya. Misalkan kita memiliki masyarakat yang bervariasi, kita memiliki masyarakat yang mampu, yang memiliki usaha-usaha besar. Nah, dari sana biasanya kita ada diberi sumbangan lah. Oh, ini untuk desa, untuk gotong royong, misalkan untuk kematian atau segala, mungkin sudah terlaksana atas bantuan masyarakat yang mampu. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sekaligus penutup wawancara kita hari ini. Pertanyaannya begini Pak, sektor apa saja yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak? Mungkin selama saya menjabat tidak ada pembangunan berupa fisik, tapi saya melihat pembangunan yang terdahulu, pejabat-pejabat kepala desa yang terdahulu. Di sana di beberapa titik kita memiliki RT 1 sampai 6. Jadi melihat kondisi yang ada, masyarakat kita sangat terbantu dengan adanya titian permukiman. Jadi pemerintahan sudah melaksanakan tugasnya dengan benar menurut saya. Kita di wilayah rawa untuk mendirikan suatu bangunan rumah, maka kita harus memiliki titian penghubung. Nah, di situ tugas pemerintahan yang dahulu sangat menjalankan dengan benar. Artinya rumah-rumah warga sudah dibangunkan titian-titian penghubung. Mungkin dari saya sangat apresiasi dengan pembangunan titian yang ada di desa Tumbukan ini. Wah, luar biasa ya Pak perbincangan kita hari ini pada wawancara saya kepada Bapak mengenai apa persepsi Bapak, kemudian harapan Bapak seperti apa ke depannya, kemudian mengenai pendapat Bapak tentang APHG itu seperti apa, kemudian sumber biaya pembangunan di daerah ini apakah sudah cukup atau tidak, dan terakhir sektor apa yang membuat Bapak banggakan mengenai pembangunan yang ada di daerah kita. Terima kasih banyak Pak saya ucapkan atas tanggapan Bapak dan wawancara kita pada hari ini. Ya, mungkin saya ada pesan sedikit ya untuk para mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk membantu pembangunan di daerah, khususnya untuk di desa Tumbukan Bayi. Mungkin perlu bantuan atau dukungan dari para mahasiswa-mahasiswi yang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa kan. Saya tahu sendiri bahwa para mahasiswa dan mahasiswi ini memiliki pengetahuan yang luas sebenarnya.
Namun pada kenyataannya mereka kan belum pada bekerja. Jadi setelah nantinya kalian-kalian yang ada ini lulus memiliki kemampuan, maka sangat dibutuhkan sekali bagi pemerintahan desa pemikiran-pemikiran yang luar biasa, inovasinya, kreativitasnya. Itulah yang sangat saya harapkan. Mungkin meskipun para mahasiswa tidak bekerja di desa, tapi pemikiran-pemikirannya harus dimanfaatkan dengan benar. Jadi para mahasiswa-mahasiswi jangan sekalipun berpikir bahwa dirinya tidak dibutuhkan. Bahkan dari program Pak Bupati pun sangat membutuhkan para sarjana. Kalau tidak ada sarjana mungkin desa kita tidak bakalan maju. Jadi itu harapan saya, para mahasiswa harus bisa memberikan inovasi kreativitasnya kepada desa-desa kita sendiri, biar desa kita lebih maju lagi. Mungkin itu harapan saya. Jadi Pak, sebelum kita menutup wawancara ini, apakah mungkin ada lagi tambahan dari Bapak atau himbauan nih untuk penonton kita, baik berupa pesan atau himbauan Pak, silahkan. Oh ya, di masa pandemi kita harus mentaati peraturan protokol kesehatan. Sebagai warga negara yang baik, program dari pemerintahan sangat membantu untuk kita semua, dari ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, kan? Jadi sebaiknya sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi protokol kesehatan, harus memakai masker, mencuci tangan, misalkan menjaga jarak, menghindari kerumunan, atau mengurangi mobilitas keluar masuk provinsi atau keluar masuk desa. Mungkin sebagai mahasiswa bisa membagikan atau mengarahkan pada keluarga atau teman-temannya di luar agar bisa mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu pesan dari saya, harapan juga agar masyarakat kita terhindar dari COVID-19. Ya. Nah, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Semoga penjelasan dari narasumber kami hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya mengucapkan sekali lagi Pak, terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan tempat untuk kita wawancara hari ini Pak. Ya, mudah-mudahan nilai tulisnya lebih bagus ya. Amin Pak. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian wawancara ini. Salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.